Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan lanjutkan kembali materi tentang metode eksponensial. Setelah pertemuan yang lalu kita sudah sedikit membahas tentang bagaimana cara menentukan komponen untuk persamaan matriksnya ya. Jadi hari ini akan saya lanjutkan sedikit lagi terkait dengan bagaimana kita menyusun persamaan eksponensial ya. Jadi mungkin sebelum saya lanjutkan, saya akan sedikit review contoh soal atau kasus yang sedang kita bahas. Jadi ini untuk contoh soalnya. Kemarin itu kan ada reaksi reversibel seperti berikut ini ya. Dari A menjadi B menjadi C, kemudian kembali lagi dari C menjadi B menjadi A. Setelah itu diketahui data-data untuk K1, K2, K3, dan K4, serta CA0, CB0, dan CC0. Ya, jadi dari sini nanti saya mau tunjukkan gimana kita menyusun persamaan eksponensialnya. Nah, kemarin itu kan saya sudah menjelaskan ya, gimana kita menentukan angka-angka untuk komponen matriksnya ya. Jadi ini tidak perlu saya ulang kembali. Nanti saya akan lanjutkan untuk tahapan berikutnya. Nah, jadi kan kemarin itu saya sudah jelaskan sampai di sini ya. Jadi dari penyusunan persamaan diferensial untuk masing-masing senyawa, yaitu senyawa A, B, dan C, itu kan diperoleh nilai atau koefisien ya untuk CA, CB, dan CC. Di mana itu nilainya adalah ini. Nah, ini untuk yang untuk baris yang paling atas, ini adalah nilai untuk senyawa A. Ya, kemudian baris yang kedua untuk yang B, dan baris ketiga untuk yang C. Kemarin kita sudah bahas sampai di sini. Nah, setelah ini bagaimana? Nah, setelah ini kita akan masukkan matriks ini ke dalam persamaan eksponensial. Nah, sebelum saya tunjukkan persamaan eksponensialnya, mungkin saya sedikit kembali ke bagian yang ini. Jadi kemarin sudah saya sampaikan juga ya bahwa apabila kita mempunyai suatu persamaan diferensial biasa yang kemudian kita integralkan sehingga diperoleh persamaan eksponensial seperti ini ya, di mana Y sama dengan eksponensial pangkat A kali T dikali Y0, di mana Y ini adalah CA, CB, dan CC. Sementara untuk Y0 ini maksudnya untuk CA0, CB0, dan CC0 ya. Karena dia datanya lebih dari 1, maka kita tuliskan dalam bentuk matriks. Oke. Nah, sekarang berarti kan tadi Y ini kan adalah CA, CB, dan CC ya kan. Sementara Y0 adalah yang ini, CA0, CB0, dan CC0. Nah, untuk bilangan eksponensialnya ini, eksponensial pangkat A kali T, nah itu persamaannya adalah ini. Nah, untuk ini, apabila dijabarkan, menjadi bentuknya seperti ini. Ya. Nah, jadi ini sebenarnya bisa diteruskan, ada lanjutannya, nanti ada plus A pangkat 4, T pangkat 4 per 4 faktorial, dan seterusnya. Tapi karena di sini kita hanya punya 3 konsentrasi, yaitu konsentrasi untuk senyawa A, B, dan C, maka ini kita gunakan, persamaan ini gunakan hanya sampai yang pangkat 3 aja. Jadi nanti untuk yang nilai eksponensialnya ini nanti akan dijabarkan dalam bentuk seperti ini. Nah, nanti selanjutnya, tadi kan kita sudah mendapatkan nilai A ya, dalam persamaan matriks, tadi kan udah ada nilainya dari yang kasus soal tadi. Ini di dalam matriks ini udah ada nilai-nilainya. Nah, nilai A di sini nanti kita masukkan ke dalam sini, sini, dan sini. Jadi untuk A di sini kita ganti dengan persamaan matriks yang sudah kita peroleh dari tahap
penyelesaian yang pertama tadi. Oke, mudah-mudahan sampai sini cukup jelas. Setelah ini kita lihat selanjutnya. Nah, tadi kan kita sudah sampai sini. Kemarin saya sudah bahas sampai menentukan nilai A dalam persamaan matriks ya. Nah, kemudian sekarang kita mau jabarkan. Tadi seperti yang sudah saya tunjukkan bahwa Y sama dengan eksponensial A kali T dikali Y0, di mana eksponensial A kali T itu adalah ini, I ditambah AT per 1 faktorial tambah A kuadrat T kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya. Ini masih bisa ada lanjutannya. Nah, kemudian yang perlu diketahui juga di sini adalah ini, I ini tuh adalah matriks identitas ya. Jadi matriks identitas itu apa? Matriks identitas itu adalah matriks di mana dia tuh di bagian diagonalnya itu mengandung nilai 1. Seperti ini ya. Untuk matriks 3 kali 3 ya, di sini ada 1, 1, 1. Ini kan diagonalnya ya. Sementara selain itu 0. Sementara kalau misalnya untuk matriks yang 2 kali 2, nanti identitasnya itu kan seperti ini. Nah, ini identitas matriks identitas untuk yang 2 kali 2 ya. Jadi itu adalah nilai I-nya, kemudian untuk A-nya di sini, A di sini, dan ini nanti kita masukkan nilai matriks yang udah kita dapatkan dari tahapan sebelumnya. Ya. Oleh karena itu, dari situ kita bisa masukkan. Jadi kan Y sama dengan ini sebagai E pangkat AT dikalikan dengan 0. Dengan I-nya adalah sebagai berikut, maka kita bisa jabarkan. Jadi Y sama dengan matriks identitas ditambah. Nah, ini nilai A-nya ya, dimasukkan dalam bentuk matriks pangkat 1 kali T per 1 faktorial. Nah, ini juga yang di dalam matriks ini adalah angka-angka untuk matriks A, ya kan? Jangan lupa dipangkatkan 2, kemudian T kuadrat per 2 faktorial, dan seterusnya. Nah, selanjutnya, jangan lupa ini ada dikalikan dengan Y0, di mana Y0 itu kan merupakan nilai CA0, CB0, dan CC0. Nah, karena tadi di soal diketahui nilai CA0, CB0, dan CC0 itu masing-masing adalah 1, maka ini dikalikan dengan 1. Nah, jadi ini adalah bentuk yang kita peroleh, ini namanya adalah persamaan eksponensial. Nah, untuk materi metode eksponensial ini, penyusunan persamaan sampai bentuk yang seperti ini sudah cukup ya, karena nanti untuk menyelesaikan lebih lanjut ini harus diselesaikan dengan cara matriks gitu ya. Nah, jadi ini adalah persamaan akhirnya ya. Jadi sampai sini cukup. Ini adalah persamaan eksponensial yang kita dapatkan dari kasus soal yang tadi. Nah, kemudian dari persamaan di atas ini, kita bisa masukkan nilai T sesuai dengan waktu yang ingin diketahui. Jadi nanti kalau misalnya kita mau menyelesaikan bentuk persamaan eksponensial yang ini, kan tentunya kita harus menyelesaikannya berdasarkan perhitungan matriks juga kan. Kemudian dikalikan T, di mana nilai T di sini ini dimasukkan sesuai waktu yang ingin diketahui. Ya. Atau misalnya kalau kita udah punya nilai T tertentu, kita masukkan di sini, sehingga nanti diperoleh matriks Y. Ya, diperoleh matriks Y, nanti kan pasti hasilnya itu juga dalam bentuk matriks. Dimana nanti untuk baris yang pertama, mungkin nanti coba saya tuliskan sedikit. Jadi misalnya ketika kita masukkan nilai T-nya dan kita menyelesaikan persamaan ini, misalnya nanti diperoleh hasilnya berupa matriks Y ya. Di sini ada 3 bilangan. Nah, masing-masing ada 3 bilangan ya. Nah, nanti untuk yang baris pertama, ini merupakan nilai CA
dan baris kedua adalah nilai CB, baris ketiga adalah nilai CC. Ya, jadi mungkin itu aja yang bisa saya tambahkan sedikit materinya dari materi pertemuan yang lalu. Nah, sekarang untuk menguji pemahaman mahasiswa, di sini ada soal latihan. Jadi ini sebenarnya soal latihannya bentuknya hampir sama dengan contoh soal yang sudah saya berikan tadi. Silahkan kalian coba kerjakan untuk melihat sejauh mana kalian paham pada materi yang sudah saya berikan di sini. Ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi tentang metode eksponensial. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.